Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan membahas mengenai tanaman yang mengandung kafein. Seperti kita tahu bahwa yang mengandung kafein itu ada beberapa tanaman yang sebagiannya itu digunakan sebagai obat, yaitu tanaman kopi, kemudian tanaman teh, dan yang ketiga adalah tanaman coklat. Kita pernah membahas mengenai tanaman kopi dan teh. Saat ini kita akan membahas mengenai coklat. Ketiga tanaman ini mengandung kafein. Kalau pada kopi, satu cangkir kopi itu mengandung kira-kira 95 mg kafein. Kalau teh dalam satu cangkir kira-kira mengandung sampai 70 mg kafein. Sedangkan coklat mengandung hanya 5 sampai 20 mg kafein per cangkir. Jadi apa sih yang biasanya tanaman itu kita sebut adalah Theobroma cacao. Tanaman yang menghasilkan coklat itu adalah tanaman Theobroma cacao. Tanaman coklat ini berasal dari Amerika Tengah dan Selatan, daerah tropis di Amerika Tengah dan Selatan, namun saat ini telah dibudidayakan di seluruh dunia tropis di dunia ini ya, di seluruh negara tropis di dunia ini. Tanaman kakao ini kita sering menyebutnya, yang sering kita sebut adalah coklat. Tapi coklat adalah hasil olahan baik makanan maupun minuman dari biji kakao. Itu yang disebut coklat. Jadi hasil olahan makanan atau minuman dari biji kakao. Jadi kalau tanamannya kita sebut kakao ya, tanaman Theobroma cacao. Jadi coklat itu adalah hasil produk gitu ya. Tanaman Theobroma cacao ini mengandung kafein, kemudian mengandung juga theobromin. Theobromin ini adalah senyawa yang mempunyai sifat seperti kafein juga. Kemudian mengandung katekin dan epikatekin. Katekin dan epikatekin ini adalah antioksidan golongan flavonoid ya. Dan katekin dan epikatekin ini adalah kandungan kunci dari dark chocolate dan green tea ya. Jadi itu adalah bahan aktif yang paling banyak ada di dark chocolate ya. Jadi coklat hitam dan green tea ya. Tapi tidak di kopi ya. Epikatekin ini adalah antioksidan yang kuat ya. Jadi antioksidan yang kuat. Jadi kemudian apa saja sih sebetulnya tanaman kakao ini adalah tanaman ya yang kira-kira tingginya antara 10 sampai 15 meter tingginya. Tapi untuk dibudidayakan biasanya tingginya dipertahankan 5 meter saja supaya tidak sulit untuk melakukan memanennya ya. Jadi kalau buahnya ini berupa bentuknya oval ya, yaitu bulat panjang. Bentuknya oval, kalau masih muda warnanya hijau sampai ungu, dan kalau sudah matang warnanya kuning sampai jingga.
bunga ataupun buahnya langsung menempel pada batang-batang pohon kakao ini. Jadi untuk menghasilkan 1 kilogram 1 kilogram pasta kakao itu dibutuhkan 1 pohon ya. Jadi 1 pohon itu menghasilkan 2 kilogram pasta kakao ya. Karena 1 kilogram pasta kakao itu membutuhkan 10 buah ya, 10. Padahal setiap panen itu hanya menghasilkan 20 buah saja ya, meskipun sebetulnya bunganya itu ada beribu-ribu. Jadi kakao ini sangat menarik ya, dikenal di seluruh dunia sebagai makanan yang sebetulnya dikategorikan sebagai makanan yang cukup mewah ya. Karena kakao ini biasanya harganya bukan harga yang amat murah gitu ya. Jadi tanaman kakao ini biasanya baru berbunga sekitar 5 tahun gitu. Kemudian dia akan dipanen. Setelah dipanen kemudian dipecahkan ya, diambil bijinya ya. Jadi di dalam satu buah kakao itu kira-kira mengandung sekitar 300 biji ya, biji kakao. Kemudian biji kakao itu diseliputi oleh daging biji yang berwarna putih ya, yang biasa disebut pulp ya, PULP, pulp ya. Nah, pulp ini juga bisa difermentasi kemudian menghasilkan berbagai-bagai makanan dan minuman, dan juga seperti misalnya dibuat jus, dibuat snack ya, kemudian bisa diolah menjadi minuman beralkohol. Tetapi yang dia menghasilkan coklat itu adalah biji kakao. Jadi buah kakao ini menghasilkan biji kakao, yang biji kakao ini jika telah dipanen, dipecahkan, kemudian dikeringkan, dan kemudian difermentasi, dan setelah difermentasi kemudian dicuci. Setelah difermentasi dicuci, kemudian dikeringkan kembali, sehingga akhirnya kurang lebih menyusut sekitar 25% ya. Jadi dari biji kakao yang telah mengalami proses produksi itu kemudian dipanggang ya, dan menghasilkan produk dari biji kakao ini yang tadi dikatakan adalah pulp ya, yaitu daging biji, kemudian menghasilkan kakao ya, dan antara 50 sampai 58% ya. Jadi antara 50 sampai 58% itu menghasilkan kakao butter ya, atau mentega kakao. Jadi kakao butter atau mentega kakao yaitu lemak alami yang dihasilkan dari pengolahan biji kakao. Mentega kakao ini atau kakao butter itu ya, mentega kakao ini dia tuh padat pada suhu ruang tapi meleleh pada suhu tubuh. Nah, mentega kakao ini kaya akan asam lemak jenuh dan antioksidan. Mentega kakao ini merupakan bagian besar ya, bisa sampai 58% dari biji kakao. Itu untuk apa ya sebetulnya mentega kakao? Mentega kakao ini pertama untuk industri makanan. Bahan utama untuk pembuatan coklat, terutama coklat yang untuk memberi rasa creamy
dan meleleh di mulut ya. Jadi mentega kakao ini terutama digunakan untuk coklat-coklat premium ya, coklat-coklat yang mahal ya, coklat-coklat yang kalau kita gigit maka dia akan meleleh ya, gitu ya. Jadi jadi pertama untuk industri makanan karena akan memberikan tekstur ya, akan memberikan tekstur creamy dan meleleh pada di mulut ya, yang tentunya tekstur coklat yang seperti ini adalah tekstur coklat premium ya, coklat yang mahal-mahal gitu ya. Kemudian yang kedua untuk kosmetik ya, mentega kakao ini atau kakao butter ini adalah pelembab intensif ya, salah satu pelembab yang bagus ya. Dan kemudian bahan dasar untuk membuat lip balm ya, untuk membuat itu pulasan-pulasan bibir gitu ya. Kemudian lotion, krem, jadi produk-produk kosmetik ya. Dia juga menjaga elastisitas kulit, mencegah kulit menjadi kering, mencegah penuaan dini, kemudian juga menutrisi kulit ya. Jadi mentega kakao ini sangat berguna di dunia kosmetik, dan harganya juga di dunia kosmetik ini merupakan satu hal yang sangat berguna, sangat bagus digunakan, sehingga ya kurang lebih digunakan untuk produk-produk yang harganya cukup mahal. Juga selain di industri makanan dan minuman, juga sebagai kosmetik, dan juga di dalam industri farmasi ya, karena dia adalah bahan dasar untuk krim, untuk salep, dan juga untuk beberapa obat tertentu gitu ya. Dan juga ya tadi dikatakan juga mengurangi tanda penuaan dini pada kulit ya, terutama kulit muka. Kemudian dia juga bisa digunakan untuk kulit yang sensitif, jadi menenangkan bagi kulit yang sensitif. Nah, komponen utamanya adalah trigliserida atau asam lemak jenuh, yang antara lain komposisi terbesarnya adalah asam palmitat, stearat, dan oleat. Jadi biji kakao ini setelah dikeringkan, dipanggang, dan digiling akan dipisahkan menjadi bubuk kakao dan kakao butter. Itu adalah dua hasil utama tadi. Yang kakao butternya itu adalah 54-58% dari produksi biji kakao ini. Jadi selain tadi yang terutama adalah, jadi selain asam lemak jenuh, palmitat, stearat, dan oleat, dia juga mengandung asam arachidonat 1%, asam linoleat 3,2%, asam oleat tadi itu banyak 34,5%, palmitat 26,10%, palmitoleat 0,3%, asam stearat juga 34,5%, dan asam lemak lainnya 0,5%. Jadi itu adalah kandungan daripada mentega kakao. Jadi itu. Nah, kemudian sekarang dari hasil utama biji kakao, yaitu bubuk kakao dan tadi kakao butter atau mentega kakao, kemudian dari biji kakaonya sendiri, dari bubuk kakao, maka akan dihasilkan beberapa produk utama.